mempelajari tentang penggunaan atau pembuatan huruf, angka, dan etiket gambar teknik di dalam sebuah gambar ya, sesuai aturan bagaimana. Nah, untuk huruf dan angka. Huruf dan angka ini pasti kalau kalian melihat gambar itu kan bukan hanya garis-garis saja kan ya. Di situ juga ada huruf, di situ juga angka. Seperti yang pernah saya tunjukkan dulu gambar denah rumah ya, desain rumah. Kan tidak mungkin hanya kotak-kotak saja. Orang jadi bingung ini gambar rumah, gambar sekolah, apa gambar perkantoran. Jadi tidak bisa dilihat kalau tidak ada keterangan di situ. Nah, huruf angka di sini diberikan di dalam sebuah gambar itu supaya orang lebih paham gambar tersebut. Biasanya kalau tidak ada keterangan, orang sering salah mengartikan, seperti yang tadi saya bilang, tidak tahu maksudnya apa. Ya. Gambar teknik itu kan alat komunikasi kan ya, antara orang yang menggambar sama orang yang diberi gambar, orang yang akan merealisasikan gambar tersebut. Orang menggambar denah atau desain rumah atau desain sebuah alat, kan dia tidak langsung membuat dengan sendirinya, dia pasti nyuruh orang lain yang lebih yang bisa mengkonstruksi gambar tersebut ke benda aslinya. Jadi nyuruh tukang atau nyuruh mekanik untuk merakit atau membuat gambar atau merealisasikan gambar pada benda pada gambar tersebut. Nah, tapi seringkali ada kesalahan persepsi. Jadi kadang maksudnya A, dia menginterpretasikan itu B, walaupun mungkin akhirnya nggak spesifik gitu loh. Jadi ini di situ betul ada sebuah kotak gitu, gambar atau ini rumah gitu ya. Tapi dia tidak ada keterangan di situ. Jadi akhirnya ada keterangan, ada kesalahan penerjemahan. Nah, akhirnya supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu, diberi keterangan. Keterangannya berupa angka dan huruf. Keterangan di situ misalnya lebarnya di garisnya itu 10 meter, lebarnya 10 meter. Tapi besar kecilnya huruf, besar kecilnya angka yang diletakkan pada gambar teknik itu harus sama. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu penerjemahan dari sebuah gambar tersebut. Nah, karena itu harus ada standarisasi dari gambar yang dimaksud. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara si pembuat gambar dengan si yang diberi gambar. Sehingga harus distandarisasi supaya maksudnya itu nyambung. Maksudnya A, dia juga terima A. Ya. Nah, apa saja yang harus distandarisasi dalam gambar teknik? Yang pertama, pasti huruf dan angka yang akan dipakai menuliskan keterangan apa yang akan ada di gambar. Ya, jadi ada di gambar tersebut ada huruf angka yang akan dipakai sebagai keterangan. Jadi, oh ini lebarnya 10 meter, berarti 10 meter kan ada huruf M itu ya, ada angka 10. Nah, jadi dipakai di situ, itu yang distandarisasi. Kemudian ada etiket. Etiket ini adalah kepala gambar. Kepala gambar itu biasanya kalau gambar itu di ujung di kanan, sebelah kanan itu ada kotak kecil, namanya etiket. Etiket itu isinya apa? Isinya informasi-informasi yang harus ada di dalam gambar. Misalnya ada keterangan ini gambar apa, ya, judulnya gambar itu. Kalau misalnya gambar mesin, di situ menggambar mesin kan semuanya seperti tangki. Ini tangki apa? Reaktor, apa tangki pengaduk, apa tangki penyimpan, itu harus ada di situ. Misalnya gambar denah rumah, denah sebuah bangunan, harus ada keterangan di situ. Ini denah apa? Denah sekolah, apa denah perkantoran. Nah, itu di situ dicantumkan di dalam etiket. Etiket selain judul juga mengandung informasi-informasi lain yang memang diperlukan dalam sebuah gambar. Judul, kemudian nanti kita pelajari lebih lanjut ya, ada si penggambarnya siapa, kemudian ada
skalanya, yang di situ ada ya. Kemudian berikutnya adalah garis. Garisnya kemarin kalian sudah mempelajari distandarisasi. Jadi garisnya ukurannya berapa. Kemudian kalau garis tepi harus pakai garis yang mana. Kalau garis bayangan pakai garis yang mana, yang seperti sudah kita pelajari pada materi yang lalu. Berikutnya adalah penyajian ukuran atau skala ya. Skala yang dipakai itu 1 banding berapa, 1 banding 1000 atau 1 banding berapa ya, di situ dicantumkan ya. Buat apa sih standarisasi hal-hal itu? Tujuannya adalah supaya gambar, simbol, konten, isi yang ada pada gambar tersebut dapat dimengerti oleh semua kalangan karena ada aturan baku. Jadi nggak harus bertanya-tanya lagi, karena apalagi sekarang kan, kalau dulu mungkin antara si penggambar sama orang yang diberi tugas untuk merealisasikan ini bisa ketemu, bisa ini. Kalau zaman sekarang apalagi semuanya online, yang bikin desain mungkin dari Jerman gitu ya, kemudian pabriknya ada di mana atau di build up di Indonesia sendiri, nggak mungkin orangnya datang ke sini ya. Jadi bisa juga hanya email saja yang memuat gambar tersebut. Di sini sudah bisa tahu, sudah mengerti maksudnya seperti apa. Nah, lembaga yang membuat standar penyajian gambar teknik skala internasional itu ada ISO, namanya ISO berapa ya. ISO itu International Standard of Organization. Jadi semua yang menstandarkan itu ada di ISO itu. Oke. Berikutnya, huruf angka dalam gambar teknik itu fungsinya adalah memberi ukuran, catatan, judul, dan informasi-informasi yang memang diperlukan di dalam sebuah gambar. Berikutnya, huruf angka dan dalam gambar teknik itu memiliki syarat-syarat tertentu ya. Tidak sembarang huruf dan angka bisa dipakai. Yang pertama syaratnya adalah jelas. Artinya huruf itu harus bisa dan dibaca oleh semua orang. Ya, maksudnya kalau misalnya gini, biasanya yang dipakai adalah huruf tegak. Huruf tegak yang tidak Latin, tidak bersambung. Kalau huruf yang bersambung bagaimana? Tidak diizinkan. Jadi karena sulit antara orang itu menerjemahkan ini antara M sama N mungkin ya, antara G sama Y, sering salah kalau misalnya hurufnya itu Latin ya, bersambung ya. Jadi kalau huruf tegak kan pasti bisa dibedakan. Oh iya, ini huruf M, ini huruf W ya. Biasanya M sama W itu kalau yang huruf bersambung itu susah dimengerti. Nah, begitu. Jadi yang huruf yang dipakai itu adalah huruf yang tegak, yang maksudnya tegak bukan hanya ini ya, huruf yang apa namanya, berdiri sendiri ya, tidak bersambung. Yang kedua seragam. Ntar saya izinkan. Seragam, apanya yang seragam? Seragam ketebalan garisnya, jarak antar huruf, jenis huruf dan lain-lain. Kalau memang pakai yang tipe A, maka dari awal sampai akhir harus menggunakan tipe A. Harus memakai aturan huruf yang tipe A. Karena nanti huruf yang dipakai itu ada yang tipe A, ada yang tipe B. Tipe A itu nanti faktor pembaginya itu 14, tipe B itu faktor pembaginya 10. Jadi bukan yang tipe A yang tegak, kemudian tipe B miring, bukan. Jadi faktor pembaginya, karena nanti ada hurufnya itu misalnya kan huruf terbesar sama terkecil itu nanti ada aturannya ya. Nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Kemudian dapat digunakan mikrofilm atau direproduksi. Jadi ada 2 jenis huruf yang sesuai dengan standar, yaitu huruf tegak dan huruf miring. Miring tapi tidak bersambung ya. Tegak tapi tidak bersambung. Jadi dia berdiri sendiri. Nah, huruf yang miring, miringnya juga diatur, tidak boleh sembarang miring. Jadi miringnya memiliki kemiringan 75 derajat. Titik. 75 derajat, tidak boleh 60, tidak boleh 90 ya. Tuh. Kemudian berikutnya sudah ini ya, modelnya, model huruf tegak, lurus dan miring. Tadi saya bilang hurufnya itu ada yang tegak, ada yang miring. Yang miring 75 ini bisa dilihat di sini, 75 miringnya diatur
yang tegak itu ya tegak. Ya. Kalian lihat bahwa tipenya itu sama. Tipenya itu sama. Jadi misalnya tipe A ini juga tipe A. Jadi tipe A itu ada yang tegak, ada yang miring. Tipe B juga ada yang tegak, ada yang miring. Yang membedakan adalah faktor pembaginya saja. Nah, ukurannya ini yang diatur ya. Diatur sehingga antara judul, antara jarak itu proporsional. Ukuran kemudian ketebalan jarak antara huruf satu dengan huruf lainnya itu ada aturannya yang bisa kalian lihat pada tabel ini ya. Ketinggian huruf itu misalnya disimbolkan sebagai H ya. H ini sakarepmu mau H berapa 3 cm misalnya bisa ya. Tapi tinggi huruf kecilnya kemudian jaraknya itu nanti diukur berdasarkan H ya, berdasarkan ketinggiannya. Kalau misalnya tipe A tinggi huruf kecilnya itu 10/14 kali H. Jadi kalau 3 cm berarti 10 kali 3 ya, 30/14. Itu untuk huruf tipe A. Kalau huruf tipe B, 7/10 kali H. Ini. Kapan kita pakai tipe A, kapan kita pakai tipe B, itu tergantung kesepakatan. Jadi antara si penggambar dengan customer-nya ya. Tergantung kesepakatan. Misalnya maunya tipe A, saya mau tipe A yang tegak, ya sudah dibuat keterangan atau standar atau keterangan atau informasi-informasi dalam gambar teknik tersebut distandarkan tipe A ya, pakai yang per 14. Tinggi hurufnya disepakati berapa ya. Jadi ada kesepakatan antara si pembuat gambar dengan customer-nya, dengan orang yang akan merealisasikan gambar tersebut. Nah, kalau yang tipe baik itu tinggi huruf kecil, jarak antar huruf, jarak antar garis, jarak antar kata, tebal huruf dan lain sebagainya itu dibagi per 10. Kalau yang tipe A, faktor pembaginya adalah 14. Ingat-ingat. Oke, berikutnya ini sama ya, sama maksimal ukurannya berapa sih huruf itu? Nah, ini maksimal ininya tingginya itu tidak boleh kurang dari 2,5 mm. Jadi kecil sekali kan ya, kalau 2,5 aja sudah kecil. Milimeter loh ya, ini ukurannya bukan sentimeter. Kemudian gabungannya itu antara huruf besar dan kecil itu kalau kecilnya 2,5 maka hanya itu 3,5 mm. Ya, ada ininya. Besarnya berapa? Besarnya itu rata-rata 3 cm. 3 cm berarti 30 mm. Yang paling besar ya. Kalau paling kecil dibatasi 2,5 itu 30 mm. Ini ya. Misalnya kalau kita menentukan tinggi huruf itu 3 cm atau 30 mm, maka tinggi huruf kecil kalau tipe A itu berarti 10/14 kali H. Ya, berarti 10/14 kali 3, ya sekitar 2,14 cm. Kalau dia tipe B, rumusnya kan 7/10H. Jadi dia 7/10 kali 3 cm sama dengan 2,1 cm. Demikian pula untuk aturan-aturan tebal huruf, jarak antar huruf dan lain-lain. Tinggal dilihat di tabelnya tadi aturannya berapa ya. Tidak usah dihafalkan. Siapa yang nyuruh kalian menghafalkan ini enggak ya. Kalian nanti hanya akan saya minta untuk praktek menggambarnya, menulisnya hurufnya di LKPD itu. Oke, ini tabel yang lain juga saya rasa sama, nanti bisa dibaca ulang. Kemudian ini contoh. Nah, contohnya kalau misalnya tingginya 10 mm, berapa ya? Kalian bisa lihat perbedaannya antara 10 mm, 8 mm ya, dan sampai yang terkecil 2 mm. Ini saya besarkan supaya muat di slide ini. Jadi bisa dilihat, mungkin ini skalanya skala perbesaran ya. Skala itu bukan hanya skala pengecilan ukuran dari benda kecil ke benda besar, tapi juga benda besar ke benda kecil. Itu ada skala pembesaran, ada skala pengecilan.
Ini jadi perbandingan antara kalau 10 sekian, kalau 2 itu sekian, umil ya. Nah, kemudian ini ya, perbandingan huruf ya, perbanding huruf antara besar tingginya H, kemudian jaraknya antara huruf satu dengan huruf lain, huruf ini dengan huruf ini ya, kemudian huruf kecil dengan huruf besar. Nah, itu ada ya di tabel tadi ada. Ini sekedar contoh saja bagaimana realisasi ukuran tersebut kalau misalnya diterapkan di dalam penulisan huruf dan angka. Untuk anak KI tidak terlalu dituntut untuk ini. Kalian hanya diminta supaya bisa membaca itu. Kalau menggambar sampai sedetil ini itu tugasnya anak PKR gitu ya, anak teknik yang kendaraan listrik yang memang dia tugasnya menggambar. Kalau anak KI kan gambarnya kan nggak ini ya, kalian hanya nanti goalnya pelajaran AIK ini adalah kalian bisa mengoperasikan. Nah, kalau misalnya alatnya ini ada kerusakan, ada apa, itu kalian bisa memperbaiki tanpa harus menunggu teknisinya. Kalau misalnya kerusakannya ringan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa memperbaiki, supaya gini ya. Kalau misalnya saya kasih gambaran ya, kalian nanti lulus dari SMK itu kan ada 2 kemungkinan kan ya. 3 sekarang. Jadi bisa melanjutkan kuliah, kemudian bagi yang mungkin berminat untuk melanjutkan belajar, kemudian bisa berwirausaha, ya kan? Bagi yang memang dia suka, kemudian passionnya di situ, atau bisa bekerja. Nah, kebanyakan kan dari kalian ini bekerjanya itu maunya kemana? Pasti kan maunya nanti ke pabrik yang ada hubungannya sama teknik kimia kan gitu kan ya? Pabrik-pabrik yang memproduksi kimia. Inilah sebagai operator. Kalau kalian masuk dengan ijazah SMK itu nanti masuknya sebagai operator. Nah, operator itu tugasnya apa? Tugasnya mengoperasikan, karena dia operator, mengoperasikan peralatan. Kalau peralatannya, kalian belajar apa? Supaya saya bisa nyambung dengan kalian ini. Alat apa yang sudah dipelajari? Di UTK alat apa? Neraca. Apa? Neraca. OTK. Iya, Bu. OTK masa? OTK neraca? Ya, awal pembelajaran itu neraca, Bu. Banyak kalau sekarang, Bu. Ada pompa. Nah, ya oke lah, pompa ya. Kalau neraca kan saya rasa di teknik lab ya. Ya. Oke, mengoperasikan pompa ya. Bagaimana cara mengoperasikan pompa atau startup dan shutdown-nya pabrik kan ya. Nah, itu kalau misalnya pompanya tiba-tiba tidak berjalan, ini kan mau nunggu ini ya enggak lah ya, kalian yang harus dilihat dulu kerusakannya apa. Nanti sama atasannya pasti disuruh golek ono opo sing gak kena anu. Apakah hanya listrik, supply listriknya saja, kabelnya saja, ataukah memang ada sesuatu di pompa tersebut. Ya kan? Nah, kalau misalnya oke, kamu ambil tes pen dulu berarti pertama. Dilihat dulu, oh listriknya ternyata baik-baik saja, berarti bukan listriknya. Ya. Kemudian yang kedua, mungkin bisa kalian bongkar di bagian penutupnya itu dibongkar. Kemudian apa yang terjadi? Oh ternyata mungkin di situ ada scaling, ada kotoran sehingga kipasnya ini tidak muter. Nah, tapi sebelum melakukan itu, yang harus kalian lakukan apa? Kalian cari manual book-nya. Jadi gak ngawur, mau laporan harus ada dasarnya. Ya, misalnya ternyata di situ di manual book-nya kalau terjadi ini maka yang bisa dibuka adalah ini. Ya, apalagi kalau alat-alat yang otomatis ya. Alat-alat yang otomatis itu biasanya ada simbolnya error sekian. Buka manual book-nya. Error sekian itu maksudnya apa sing error. Itu. Jadi kalau misalnya itu ternyata hanya kipasnya itu tidak bisa jalan karena ada kotoran, ya itu aja dibersihkan. Nah, untuk bisa membaca manual book-nya, kalian harus mempelajari gambar teknik. Jadi kalian tidak dituntut untuk sampai jelimet bisa
gambar gitu, enggak, karena memang apa ya, levelnya kan level anak SMK. Jadi kalian nanti mengoperasikan, dikasih pelajaran ini supaya nanti kalau ada sesuatu kalian bisa tahu, bisa membaca. Oh, gitu maksudnya. Begitu ya. Ini untuk huruf angka, materinya sudah sampai sini aja. Memang kalau ini kan yang lama itu mengerjakan LKPD-nya. Jadi untuk yang huruf angka materinya sudah selesai. Saya lanjut ke etiket. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di akhir saja ya kalian. Nah, etiket gambar. Etiket gambar itu, etiket itu nama lainnya adalah kepala gambar ya. Nanti coba dilihat, mungkin di rumah ada atau ini, atau mungkin kalian bisa browsing. Coba saya etiket itu seperti apa. Jadi etiket itu adalah kepala gambar. Isinya apa? Isinya informasi tambahan yang ingin disampaikan oleh juru gambar kepada pembaca. Karena biasanya di dalam gambar tersebut itu sudah ada informasi seperti lebar, kemudian panjang, itu diameter, itu ada ya yang ditunjukkan oleh garis-garis dan angka dan huruf yang ada di dalam gambar itu pasti sudah ada. Tetapi etiket itu pasti harus diberikan di bahwa di sebelah kanan gambar. Nah, informasi tambahan yang ingin disampaikan oleh juru gambar kepada pembaca. Apa saja informasinya? Nama si pembuat gambar. Sehingga kalau misalnya ada sesuatu yang tidak dipahami oleh penerima gambar, dia tahu kepada siapa dia harus bertanya. Ya, oh sing gawe iki. Berarti saya harus tanya sama ini. Jadi enggak asal tanya sama orang ya. Di situ ada penanggung jawabnya, nama yang membuat gambar. Kemudian nama judulnya, nama gambarnya apa, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini gambar denah bangunan. Denah apa ini? Sama terdiri dari kotak-kotak yang berbentuk U. Sekolah juga bisa seperti itu. Perkantoran juga bisa seperti itu. Puskesmas juga bisa ya. Jadi harus ada di situ nama apa? Denah sekolah SD misalnya, atau ini denah puskesmas A, jadi ada namanya di situ, orang yang membaca langsung paham. Kemudian nama instansi atau departemen atau sekolah. Nama instansi ini kalau yang menggambar atau si penggambar itu dari dinas PU ya, di situ dinas pekerjaan umum berarti. Kalau misalnya dari CV ya, CV itu kan banyak yang membuka jasa penggambaran ya, terutama yang konsultan-konsultan itu di situ CV apa atau PT apa, ini ya instansinya. Kemudian kalau kalian yang menggambar berarti di situ SMK Negeri 1 Pasuruan ya, instansinya namanya seperti itu. Kemudian saya juga kalau misalnya mahasiswa dari tugas kuliah ya, perguruan tingginya dituliskan di situ. Kemudian berikutnya yang dia adalah nomor gambar. Nah, itu gambar keberapa yang di-launching oleh instansi atau departemen atau sekolah tersebut. Kan pasti ada registernya ya. Saya pernah meluncing gambar ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, itu nomor gambarnya nomor berapa. Tulis di situ. Kalau kalian baru satu membuat ya itu. Nanti tugasnya di etiket ya, nomor gambarnya dibuat 1. Kemudian yang E adalah tanggal menggambar atau tanggal selesainya gambar. Tanggal selesainya biasanya yang banyak dicantumkan. Karena belum tentu dalam satu hari itu selesai gambarnya ya. Jadi tanggal selesainya gambar itu yang dicantumkan. Kemudian tanggal diperiksanya gambar dan nama yang memeriksa. Jadi kalau di sebuah organisasi itu kan tidak berdiri sendiri ya. Misalnya si petugas penggambar itu dia pasti punya atasan. Nah, atasan itu yang akan memeriksa, yang dia juga harus bertanggung jawab tentang kebenaran gambar tersebut. Nah, itu dicantumkan namanya di situ. Kalau kalian misalnya yang saya beri tugas ya, nanti berarti di situ nama memeriksa adalah nama saya. Tanggal diperiksanya gambar ya tanggal saya memeriksa gambar tersebut. G adalah ukuran kertas gambar yang dipakai. Beda kan ya, kertas gambar dipakai itu kan kemarin macam-macam mulai A0 sampai A4 ya. Oh ya. Nah, kertas gambar kalian mungkin A4, jadi nanti yang dipakai adalah kertas A4 saja. Nah, ukuran dan macam-macam nanti saya sampaikan kemudian.
Kemudian skalanya berapa? 1:10 atau 1:100 dimasukkan di situ. Kemudian proyeksi yang dipakai pada gambar tersebut. Proyeksi ini nanti dikosongi dulu aja karena kita belum mempelajari. Jadi proyeksi itu ada 2 nanti ya. Setelah KD ini kita baru belajar proyeksi. Kemudian satuan ukuran yang digunakan. Apakah itu dalam milimeter ataukah dalam sentimeter. Dan yang K adalah berbagai data yang diperlukan untuk kelengkapan gambar. Kalau misalnya ada informasi tambahan, ya dituliskan di situ. Kalau tidak ada, dikosongi. Ini adalah informasi-informasi atau isi yang ada di dalam sebuah etiket. Nah, setiap gambar itu wajib disertai dengan kepala gambar. Sehingga gambar teknik yang dibuat dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif dan efisien. Jadi pasti ada di situ, karena judulnya kan nanti ada di situ ya. Seperti yang saya bilang, informasi harus ada di dalam sebuah gambar supaya tidak salah paham. Ini ya, posisi etiket selalu ada di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Etiket di sebelah kanan pojok kertas gambar sebagaimana diperlihatkan di sini. Jadi untuk A4 itu kepala gambarnya ini semua di kanan atas ya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk kertas yang lain A3, A2, A1 dan 0 itu di atas ini ya. Di sebelah kanan. Kemudian informasi saya harus meletakkan si skala itu di mana, kemudian nama gambar itu di mana, itu di sini ya. Oh ini ukurannya ya, ukuran maksimum panjangnya itu 185 ya, sorry ini ada kesalahan. 185 ini panjangnya, milimeter. 185 milimeter itu berarti 18,5 cm. 18,5 cm ya. Besar sekali, tapi ya tentu kalau sekian itu berarti dia untuk diterapkan pada kertas gambar yang juga berukuran besar ya. Kalau tingginya rata-rata itu sekitar 40 maksimal, jadi 40 mm ya berarti 4 cm ya. Rata-rata segitu ya. Ya. Kalau untuk A3 itu sekitar 53 sampai 68 mm. Nanti yang untuk informasi detailnya kalian bisa pelajari lagi di PowerPoint-nya. Nah, ini adalah keterangan. Nanti ada 2 model etiket. 2 model itu berdasarkan SNI atau ISO ya. Jadi diterima. Kalau biasanya yang berlaku secara internasional berarti yang berdasarkan ISO. Tapi kalau yang SNI ya di Indonesia aja, standar nasional Indonesia. Ini kalau ini adalah yang SNI ya. Untuk yang SNI jadi A ini namanya denah rumah atau mesin pengupas kulit kacang. Nah, di sini ditulis di sini. Yang B ini nama sekolah, nama instansinya. Skalanya di C ya, bisa dilihat. Kemudian D ini nomor absen, kelas dan proyeksinya. Kalau nggak ada proyeksi di sini berarti absennya misalnya Adinda. Adinda berarti di sini punyanya si Adinda berarti di sini 01 11 KI 2 ya. Kemudian E itu ditulis di situ digambar. Digambar. F dilihat. G diperiksa. H disetujui. I di sini tanggal, bulan, dan tahun pembuatan gambar. C pembuat gambar. Nah, yang F ini tadi apa? Dilihat. Siapa di sini namanya ya. G diperiksa siapa ya. Kemudian H disetujui tanggalnya kapan. Ini tanggal. Yang kolom I, kemudian kolom J nama. Ya. Kemudian untuk yang etiket berikutnya. Oh, ini contohnya ya, contohnya misalnya kalau ini menggambar garis SMK ini, misalnya kalau tadi
contohnya denah rumah, berarti ini SMK 1 Pasuruan, dan lain-lain ya. Kemudian contohnya, ini ada 2 contohnya, jadi ada yang tipe pakai SNI, pakai yang satunya adalah ISO. Yang model 2, ini yang ISO. Ya, 1, 2, 3, 4 ini sama aja di sini. Nah ini ya, jadi angka 1 itu adalah proyeksinya apa, kemudian angka 2 ini adalah nama perusahaannya apa, tidak perlu dihafal, kalau kalian mengerjakan LKPD-nya nanti pasti ngerti, pasti bisa ya. Kemudian yang ketiga adalah nama gambarnya gambar apa. Kemudian keempat adalah keterangan tambahan yang ingin disampaikan. Ini biasanya kecil. Ini apa keterangan tambahnya apa? Ya, keterangan. Kemudian nomor gambar 5. Yang 6 ini ukuran kertas gambarnya, mau A4, A3 dicantumkan di sini. Kemudian 7 adalah skala yang digunakan, 1:10 atau 1:100. Kemudian 8 ukurannya, satuannya milimeter atau sentimeter. Kemudian 9 tanggal gambar dibuat. Nah, kalau yang ukuran ini ya, itu berarti kalau di sini 40 ya, 40 mm ya, nggak mungkin 40 cm kan ya. Ya, ini ya. Ini berarti dia berdasarkan ukuran satuan milimeter di sini. Identitas kelas yang menggambar jika di sekolah, nama penggambar dan lain-lain disesuaikan dengan keterangan yang ada di sini. Ini untuk etiket. Kemudian skala. Kita bicara skala, tadi saya bilang ada skala pembesaran, ada skala pengecilan. Kalau yang biasanya kita lihat di peta itu kan skala pengecilan 1 banding berapa. Berarti 1 yang ada di peta, kalau ini ya, saya ambil kalau kita gambarnya peta kan mesti banyak ya. 1 banding 2000. Berarti 1 cm yang ada di peta itu adalah 2000 cm yang ada di sesungguhnya. Kalau 1 banding 2, 1 cm yang ada di denah berarti 2 cm yang ada di benda yang sebenarnya. Bisa dipahami ya? 1 banding 1000, 1 banding 10.000. Jadi 1 itu yang ada di gambar, yang ini ada yang sebenarnya. Jadi kalau skala pengecilan seperti itu yang biasanya kita pakai, yang biasanya kita temui. Nah, selain skala pengecilan itu ada skala perbesaran. Kalau skala perbesaran berarti dibalik karena dibesarkan. Misalnya gambarnya kecil sekali seperti baut ya, desain baut misalnya. Baut itu kan kecil, tapi gambarnya kan tidak mungkin kecil gitu. Gambarnya tetap minimal di kertas A4 kan ya, berarti baut itu harus dibesarkan gambarnya. Di 50 cm atau 50 mili digambar itu adalah 1 cm atau 1 mili di benda yang sebenarnya. Jadi dibalik. Ya, tetap yang sisi sebelah kiri itu adalah yang ada di gambar atau ada yang di peta atau ada yang pokoknya yang digambar yang kiri. Yang kanan itu adalah yang sebenarnya. Ya, sebelah kiri itu di gambar, sebelah kanan itu di sebenarnya. Ini skala perbesaran dan skala pengecilan. Nah, ketentuan penunjukan skala pada gambar teknik. Penggunaan tanda skala terdiri dari kata skala. Jadi harus ada keterangannya kata-kata skala. 1 banding berapa. Ya, tidak boleh langsung 1 banding 10, 1 banding 20, tidak boleh. Harus ada kata-kata skala supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi orang yang membaca oh ya ini skala. Walaupun di situ memang sudah tempatnya tempat skala ya. Nah, kata skala dapat dihilangkan selama tidak terjadi kesalahpahaman, tetapi biasanya lebih amannya itu di situ tetap ditulis skala. Kemudian skala yang dicantumkan ditaruh ya di etiket seperti itu yang tadi saya bilang ada 1 banding berapa gitu ya. Nah, jika menggunakan lebih dari 1 skala pada satu gambar, hanya skala utama saja yang ditunjukkan pada etiket. Skala lainnya ditetapkan berdekatan dengan gambar bagian atau huruf yang menunjukkan detail gambar. Maksudnya begini,
ada kalanya kalau gambar yang sudah jadi itu kertas yang dipakai itu A0 gitu, kertas kalkirnya itu bisa. Jadi gambar yang sudah siap untuk dibuat itu kertasnya lebar sekali. Nah, kalau kertas yang besar itu kan tidak ada kalanya dalam kertas itu isinya bukan hanya satu gambar. Ada gambar utama di situ memang, tapi biasanya ada gambar-gambar tambahan yang di sampingnya gambar utama. Misalnya gambar mesin ya, gambar mesin. Di situ ada gambar mesinnya atau pompa ya di situ. Nah, di situ ada tambahan lagi, misalnya bagian suction, gambar ininya bagian suction, yang sebelahnya lagi bagian discharge dari sebuah pompa, itu ditambahkan di situ. Nah, kadangkala ukuran skalanya itu beda, tapi yang dicantumkan dalam etiket adalah skala utama, skala gambar yang besar saja. Kalau mau pakai skala yang lain, di sini di dekatnya gambar tambahan tadi dicantumkan di situ. Kemudian berikutnya batas dan bingkai. Ini sudah pernah disampaikan di materi lalu bahwa kalau sebelah kiri itu pasti 20 mm. Kalau yang lainnya itu C ya. C itu apa tadi? Konstantanya ya. Itu ada aturannya yang sudah kita pelajari. Kemudian tanda tengah gambar. Tanda tengah gambar itu ditandai itu lewat batas garis. Jadi bukan kertasnya dilipat kemudian tengah-tengah gitu, bukan. Tapi berdasarkan ujung garis yang sebelah kiri dengan ujung garis yang sebelah kanan. Tengah-tengahnya itu berapa. Karena apa? Yang sebelah kiri itu jaraknya 20 mili, sebelah kanan belum tentu. Kecuali kamu buat sama, tapi kan aturannya tidak seperti itu. Oke. Kemudian tanda orientasi. Tanda orientasi itu untuk menentukan arah penglihatan gambar pada papan gambar atau menentukan arah penglihatan gambar. Jadi dikasih tanda panah. Oh, kalau tanda panah ke atas berarti lihatnya gini, bener. Jadi supaya kamu nggak balik iki yo, nggak seperti itu ya. Jadi diberi tanda orientasi supaya memudahkan orang untuk membaca gambar. Betul, arah penglihatannya seperti ini. Seperti kalau di peta itu kan ada mata angin ya. Ada mata angin. Oh, yang atas itu pasti utara ya, yang bawah pasti selatan. Gitu. Seperti itu maksudnya ya. Oke, sampai sini materinya tentang huruf dan angka. Terima kasih atas perhatian kalian. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan.